Oke, halo, cek. Masuk ya sekarang ya? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Swastiastu. Namo Buddhaya, salam lestari dan rahayu, rahayu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian dalam pagelaran rangkaian dari Hari Pusaka Dunia 2021, yang mana pada sesi ini adalah talk show di balik video dokumenter yang akan membedah, yaitu dari videonya Bapak Tito Suryawan, atau kami sering memanggilnya Mas Tito ini, dengan judul video Sejauh Mata Memandang Indonesia atau Saujana Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator yang telah berkenan untuk menjadi bagian dalam acara kali ini dalam peringatan Hari Pusaka Dunia 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dari sekian dari antara kita masih bertanya-tanya apa itu Hari Pusaka Dunia. Jadi Hari Pusaka Dunia ini merupakan hari yang diluncurkan atau ditetapkan setiap tanggal 18 April setiap tahunnya. Yang mana hari tersebut sudah mulai dari tahun 1982 yang diperkasai oleh ICOMOS. Jadi atau International Day for Monument and Site. Nah, pada tahun ini BPPI menyelenggarakan berbagai rangkaian acara dari Hari Pusaka Dunia yang telah diawali pada hari kemarin. Ada public lecture dari Francisco Bandarin bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, dan juga hari ini adalah acara yang kedua, yaitu talk show di balik video dokumenter Sejauh Mata Memandang Indonesia, yang mana akan kita saksikan bersama. Selanjutnya kami pun mengundang, masih ada banyak sekali acara-acara yang akan berlangsung di hari-hari berikutnya, yaitu di hari Jumat besok akan ada Kutu Pusaka atau Kupas Tuntas Buku Pusaka, yang mana akan membahas mengenai serial Babad Banyumas. Jadi jangan lewatkan besok pagi pukul 9 hingga pukul 11 WIB atau waktu Indonesia Barat. Selain itu, masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian acara-acara yang BPPI hadirkan. Di antaranya di hari Sabtu tanggal 17 dan puncaknya di tanggal 18. Jadi silahkan kepoin website dan serta medsos dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para mitra yang telah berkenan dalam penyelenggaraan Hari Pusaka Dunia 2021 ini. Baik itu dari Yayasan Arsari, kami ucapkan terima kasih, dan juga kami terima kasih juga kepada ICOMOS, INTO, International National Trust Organization, kemudian Universitas Gadjah Mada, serta panitia Ruat Rawat Borobudur, dan juga kami juga mengajak beberapa komunitas, diantaranya Balikuna, serta Heritage Hero. Nah, ini dari Siak. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya dalam terselenggaranya berbagai acara dalam rangkaian Hari Pusaka Dunia kali ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki acara, kami memiliki sebuah tayangan video yang akan membuka acara kali ini. Mungkin Mas Nanda bisa membantu memutarkannya, dan selamat menyaksikan. Baik,
baru saja kita saksikan video pembuka dari Hari Pusaka Dunia atau World Heritage Day 2021. Terima kasih Mas Nanda telah mempersiapkan video tersebut. Mungkin tanpa berlama-lama kembali, saya ingin mengundang Dr. Putu Suhandika atau Dr. Dika untuk memandu acara pada siang kali ini. Selamat siang Dr. Dika. Halo, selamat siang Mas. Apakah Baik, suara saya masuk, Mas? masuk Suaranya Dr. apakah Dika. masuk? Oke, Nah, baik. Terima kasih Dr. Dika. ya sama-sama. Jadi kita langsung buka saja, langsung mulai saja ini. Baik, terima kasih Mas. Oke, halo. Iya. Ya, mohon maaf. Sinyalnya ini sedang baik ini nampaknya di tempat saya. Baik, mungkin saya serahkan langsung saja kepada Dr. Dika untuk memandu acara talk show di balik video dokumenter Sejauh Mata Memandang Indonesia yang karyanya dari Bapak Tito Suryawan atau Mas Tito. Ya, baik. Baik, terima kasih Mas Hasbi. Jadi selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan semua. Jadi perkenalkan, nama saya Putu Suwandika, jadi bisa dipanggil Dika, merupakan salah satu staf YAD dan ditugaskan di Pusat Swasta Orangutan Arsari, Kalimantan Timur, yaitu merupakan salah satu proyek Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo di bidang lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memandu acara talk show, di mana talk show ini mengambil tema Sejauh Mata Memandang Indonesia dan merupakan salah satu bagian dari atau rangkaian acara dari Hari Pusaka Dunia atau World Heritage Day 2021. Nah, di mana tema yang diambil pada perayaan World Heritage Day atau Hari Pusaka Dunia ini adalah Complex Past, Diverse Future, yang dimana bisa diartikan sebagai masa lalu yang kompleks, masa depan yang beragam atau diverse. Nah, salah satu interpretasinya adalah paradigma baru, cara-cara pelestarian baru yang tidak old fashion, berorientasi ke masa depan. Nah, di kesempatan kali ini berkaitan dengan hal tersebut, Mas Tito selaku pembicara kali ini berkontribusi di upaya pelestarian dengan cara membuat video-video saujana atau Sejauh Mata Memandang Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik mengambil video dan bagaimana cara video tersebut agar bisa menarik perhatian audiens atau penonton. Namun sebelumnya mungkin kita bisa perkenalkan dulu ya Mas Tito ya. Mas Tito sudah bersama kita di sini, Mas? Sudah. Oke, jadi Mas Tito ini adalah salah satu staf di YAD atau Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo dan mengepalai bidang media dan komunikasi. Gitu ya, Mas. Dan nama lengkapnya Tito Suryawan, seperti yang kita ketahui bersama. Oke, Mas. Mungkin sekian yang bisa diperkenalkan Mas Tito. Mungkin nanti untuk mengenal lebih jauh bisa japri aja gitu. Nah, untuk memulai rangkaian acara kita, mari kita melihat bersama-sama penampilan spesial video Sejauh Mata Memandang Indonesia yang akan ditampilkan oleh Mas Tito. Jadi untuk Mas Tito dipersilahkan. Ya. Sebelum tampil videonya mungkin agak sedikit berat ya kalau disebut spesial. Karena ini bukan martabak dan juga bukan nasi goreng, jadi nggak spesial-spesial juga. Tapi yang pasti terima kasih buat teman-teman di BPPI, juga seluruh yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita saksikan sama-sama, saya sedikit bercerita tentang perjalanannya dulu nih, perjalanan mengenai apa yang nanti akan kita saksikan sama-sama. Karena ini merupakan satu video yang mungkin bisa dianggap sebagai video yang anti mainstream. Gitu. Maksudnya anti mainstream adalah mungkin rekan-rekan tidak terlalu sering melihat video yang direkam melalui udara ataupun di udara dengan menggunakan alat bantu yaitu drone. Jadi ini merupakan salah satu hal yang bisa saya katakan adalah sebagai satu hal yang membuat saya akhirnya semakin mencintai jalan-jalan, mencintai
Saujana Indonesia. Karena kalau biasanya kita jalan ke satu tempat, contohnya mungkin di Kalimantan Timur gitu, saat itu saya sedang kunjungan ke Kalimantan Timur. Jadi di Kalimantan Timur itu ada satu pantai namanya Pantai Ambalat. Jadi kalau misalnya kita biasanya hanya melihat si pantai itu dari bawah dan kita melihat garis horizon dari tepian pantai. Nah, dengan keberadaan si drone ini, saya bisa melihat nyaris keseluruhan wilayah yang ada di sekitar saya gitu, termasuk horizonnya, garis pantainya, bahkan jajaran pohon-pohon kelapa yang ada di wilayah tersebut saya bisa lihat semuanya gitu loh. Jadi kemudian juga akhirnya setelah saya bergabung dengan YAD, saya baru tahu dan kenal sama teman-teman BPPI apa sih Saujana itu gitu. Jadi saya cuma tahu Saujana lagunya Katon Bagaskara gitu kan. Jadi saya pikir pasti ada sesuatu yang lebih gitu. Ternyata Saujana punya makna yang lebih dari itu, di mana tanpa sengaja saya menemukan si makna dari Saujana ini gitu. Jadi seperti itu sih Dika. Jadi nanti sambil karena videonya sebenarnya lagi dalam proses ini perampungan. Jadi kita ngobrolnya dulu, baru ntar videonya ya, boleh ya? Ya boleh. Jadi mungkin gini Mas Tito, terkait dengan mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu atau rekan-rekan semua ingin ada yang menyampaikan pertanyaan gitu, mungkin boleh langsung di kolom chat. Jadi nanti pertanyaannya boleh diketik atau boleh disampaikan secara lisan aja. Jadi pilihan masing-masing aja gitu ya. Bisa dipersiapkan dari sekarang mau nanya apa, kan pasti akan ada banyak yang ingin diketahui dari seorang Mas Tito kan mengenai videonya gitu. Ya, ya. Jadi mungkin terkait tadi yang sudah saya sampaikan juga mengenai Saujana dan kemudian di balik dokumenter, video dokumenter. Jadi saya selama bekerja di IAD gitu kan berjalan ke ataupun tugas ke berbagai tempat gitu kan. Nah, dari tempat-tempat tersebut saya coba untuk menangkap beberapa momen-momen yang ya bisa dikatakan mungkin tidak terlalu banyak orang yang bisa menikmati momen tersebut gitu. Jadi saya coba ambil momen tersebut di mana nanti Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa cek sejumlah karya-karya kita di YAD di apa namanya di YouTube-nya YAD yaitu Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Nah, kemudian salah satu hal yang mungkin saya sedikit kasih gambaran mengenai drone tadi. Jadi saya sedikit kasih gambaran mengenai drone yaitu video yang saya ambil menggunakan drone. Saya sedikit kasih contoh gambarnya. Mohon izin untuk berbagi. Ini saat saya berada di Kalimantan Timur, seperti tadi saya sampaikan. Itu salah satu contohnya yang sebetulnya saya bisa sampaikan bahwa video yang muncul saat saya di Kalimantan Timur bukan itu, gitu. Tapi waktu itu adalah retreat dari PSO Arsari. Jadi sebetulnya video yang muncul di AD adalah retreat dari PSO Arsari, tapi video yang muncul di YouTube saya pribadi adalah ini. Jadi di balik semua proses dokumentasi kegiatan-kegiatan IAD maupun saat saya membantu BPPI gitu. Jadi adalah hal-hal tersebut. Jadi kira-kira seperti itu, Dika. Iya, jadi tadi kan tak lihat juga di videonya itu kan memang keren ya Mas ya, itu anak indie banget gitulah videonya, jadi menikmati senja gitu kan. Jadi sebenarnya dari style-style video yang Mas Tito buat seperti itu tadi
apa sih poin yang ingin disampaikan ke penonton? Jadi pesan yang ingin disampaikan dalam metode pembuatan video yang seperti itu tuh apa? Yang ingin ditonjolkan lah dari video tersebut. Oke, jadi sebetulnya dari setiap video yang saya buat, entah itu di akun YouTube saya pribadi ataupun di akun YouTube-nya YAD, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bukan hanya sekedar kita ada di mana, sedang apa gitu, tapi informasi apa yang bisa didapatkan dan makna apa yang bisa diserap oleh si penikmat videonya itu sendiri gitu. Jadi saya juga mungkin bila dibandingkan dengan videografer-videografer di luar sana yang banyak yang lebih profesional gitu, tapi saya mencoba dengan ilmu yang saya punya, saya coba sampaikan ke audiens gitu bahwa ini loh, ada loh satu tempat yang memang seperti ini dan saya coba ambil dari sudut pandang yang berbeda gitu supaya mereka bisa melihat sisi lain dari sebuah wilayah gitu. Nah, jadi kayak misalnya saya juga sempat pernah melakukan proses syuting di Pulau Bidadari di Kepulauan Seribu gitu. Itu pulaunya bisa dibilang cukup bagus sekali, tapi sayangnya ada perumahan ataupun rumah-rumah nelayan yang mungkin kalau saya kembalikan ke konsep dari Saujana itu sendiri, jadi rumah-rumah nelayan ini sebenarnya kalau dia tidak rusak dan tetap ditempati oleh si nelayan-nelayannya, ini akan menjadi satu potensi yang cukup baik gitu loh. Nanti akan ada sedikit gambarnya saya tampilkan. Jadi itu satu hal yang memang bisa dikatakan mungkin perlu kerja keras kita semua gitu. Nah, saya mungkin merasa bagian dari perubahan ini gitu. Saya kepengen orang-orang tahu aja gitu, tahu tentang Saujana itu apa, kemudian bagaimana cara melestarikan ataupun mempertahankan keindahan sebuah wilayah ataupun sebuah tempat, bekerja sama satu sama lain, baik itu antar masyarakat maupun ke institusi terkait sampai dengan ke pemerintahan. Kira-kira gitu, Dika. Oh, ya baik, ini terkendala maaf terkait dengan teknis nih. Jadi apa sih bentuk kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pembuatan video dengan metode seperti itu, Mas? Oke, kalau kendala sih biasanya dalam pembuatan video kalau pakai drone ya, saya lebih bahas terlebih dulu tentang penggunaan pakai drone. Jadi mungkin sedikit saya kasih bocoran, yang saya gunakan adalah untuk merekam gambar-gambar itu tadi bukan, mungkin bayangan rekan-rekan tentang drone itu adalah drone yang putih, kemudian baling-balingnya besar gitu kan. Nah, jadi saya menaktifkan dulu virtual background. Jadi rekaman drone video tadi saya rekam pakai ini. Ini alat bantu saya untuk merekam ditambah dengan ini. Jadi hanya dengan dua inilah gitu loh saya merekam itu semua. Jadi tantangan terbesarnya adalah ya sejujurnya sih alam ya. Sejujurnya alam karena kita nggak bisa prediksi tentang anginnya seberapa besar, seberapa kencang dan sebagainya. Jadi itu tantangan terbesar adalah alam. Kemudian yang kedua adalah kita bicara tentang kamera ground ataupun kamera bawah, yaitu ya tantangan terbesarnya adalah talent-talent ataupun objek-objek yang mungkin belum siap untuk kita shoot. Dan nah, salah satu hal juga yang saya coba tampilkan di setiap video saya juga, saya nggak mau jadi orang yang menampilkan sesuatu yang kayak di touch up gitu. Jadi misalnya satu tempat, kan kita sering ngeliat postingan di Instagram atau YouTube, satu tempat tuh indah banget. Tapi begitu kita ke sana langsung tuh ada ungkapan kenyataan tidak seindah postingan lah gitu. Jadi apa yang kita posting itu nggak sesuai dengan apa yang ada kenyataan gitu loh. Kayak misalnya waktu itu sempat booming di Jawa Timur ada Ranu Manduro gitu kan. Jadi waktu itu Ranu Manduro itu diviralkan, itu tempat berantakan sekali, itu rame banget. Tapi begitu saya ke sana, enggak sih gitu, maksudnya begitu saya ke sana tuh ternyata nggak seberantakan itu dan ternyata rapih gitu loh. Memang di situ ada yang namanya kayak penggalian. Itu memang situs galian gitu, maksudnya untuk galian batu segala macam. Jadi memang itu tempatnya. Jadi itulah yang saya coba sampaikan. Saya coba menyampaikan sesuatu sejujur mungkin dan setulus mungkin. Kira-kira gitu, Dika. Oh, ini terkait dengan penggunaan drone nih Mas. Kan di bayangan saya,
pasti ada nih yang pernah nyangkut mungkin gitu kali ya. Oh, Mungkin dari pengalamannya Mas itu tuh kayak momen-momen nyangkut itu sering nggak terjadi, Mas? oke. Nyangkut ya, nyangkut saya pernah nyebur ke dalam danau, drone-nya pernah dan nggak ketemu lagi. Terus drone-nya sekarang lagi dimainin sama monyet-monyet di Taman Nasional Kerinci Seblat juga ada, drone-nya masih di sana, saya yakin. Jadi hal-hal itu sih pasti sering terjadi dan satu hal yang mungkin kita sama seperti profesi-profesi lain, tentu ada resikonya gitu. Nah, resiko dari si syuting dengan menggunakan drone ini adalah itu resiko kehilangan meskipun kita udah lengkapi si drone-nya dengan sistem navigasi untuk memudahkan ataupun meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tetap yang namanya faktor alam kan kita nggak bisa lawan ya. Jadi mungkin itu sih yang mungkin coba kita minimalisir. Tapi kalau hilang sih sejauh ini selama saya 3 tahun, hampir 4 tahun menerbangkan drone, sudah ada sekitar 6 drone yang ditelan bumi gitu loh. Maksudnya hilang gitu loh. Banyak juga. Ya, jadi itu resikonya. Iya. Tapi ya saya sih yakin gitu semua yang itu kan titipan ya pasti dibalikin lagi kok. Nah, biasanya nih Mas, terkait dengan teknik pengambilan gambar atau video nih, yang teknik-teknik yang seperti apa sih yang biasanya disukai oleh penonton itu? Oke. Kalau dari segi drone dulu ya, kalau dari segi drone itu Iya. saya coba tangkap banyak orang yang begitu suka dengan teknik drone yang tidak terlalu banyak putar-putar. Tadi kan saya kasih contoh ada yang terbang biasa, terus ada yang terbang meliuk-meliuk gitu kan. Nah, jadi umumnya orang sangat menyukai video drone itu yang memang menunjukkan satu areal yang luas, nunjukin areal ini luas banget, dan kita membawa mereka ke poin-poin yang mereka nggak mungkin capai gitu loh. Maksudnya kalau kita jalan tuh nggak mungkin kita ada di situ. Nah, itu yang coba saya suguhkan juga. Nah, ini kebetulan videonya sudah ada, saya boleh izin nanti sebelum saya lihat ada beberapa pertanyaan. Saya coba sampaikan ini video, mudah-mudahan berkenan. Luas tanpa batas, kesan dingin ditorehkan dari langit ke perasaan, tenggelamkan surya, dinginkan hari tanpa duka, paksa jiwa meninggalkan raga. Bulir pagi kau angkat, tiup embun dari daun, tanam harapan ke asa kita. Dua sisi yang kau tampakkan buat aku belajar banyak. Akankah aku seperti kamu? Kau fana sepanjang masa. Tak peduli rasa, kau terus ada. Kau buat ilahi tampak nyata.
Mari kita jaga alam kita. Selamat Hari Pusaka Dunia 2021. Salam lestari. Begitu. Keren banget videonya, Mas. Mantap. Iya, Jadi nih, thank you. terkait dengan video yang seperti itu, Mas, yang saya amati nih, mungkin yang kita ketahui bersama juga, kan biasanya dia pemilihan musiknya itu lebih ke pemilihan musik yang dramatis ya sifatnya, Mas. Apakah memang itu salah satu kriteria untuk bisa menarik penonton, apa harus menggunakan musik yang dramatis atau gimana? Kalau untuk musik sih tergantung dengan mood yang mau kita tuju ya. Jadi untuk semua jenis video apapun itu videonya, mungkin kita bisa pilih musik sebagaimana si videonya ingin bercerita gitu. Jadi misalnya ceritanya tentang apa? Tentang budaya ya, mungkin kita bisa cari musik yang apa namanya berhubungan dengan kebudayaan yang sedikit etnis. Budayanya budaya dari mana misalnya? Budaya Sumatera Barat misalnya. Berarti kita cari musik yang ada nuansa Sumatera Baratnya. Atau saat saya waktu itu terbang di Karangasem, saya bikin video drone di Karangasem, saya coba cari musik yang bernuansa Bali gitu ya. Jadi saya dapat musik Gus Teja, ya seperti itulah, kira-kira seperti itu. Berarti musik itu sangat penting ya untuk penjiwaan dari video itu sendiri begitu ya? Ya sebagai penguat sih, sebagai pelengkap dan penguat dari apa yang ingin kita deliver. Mungkin kalau saya sempat lihat tadi ada apa namanya, ada senior kita juga nih di sini. Ada senior Bapak Eka Budianta. Bapak Eka Budianta ini kan berpuisi juga ya. Nah, puisi pun sebetulnya bisa. Ada kalau saya nggak salah musikalisasi puisi. Nah, saya pernah belajar itu saat masih SMA tentang musikalisasi puisi dan saya coba bawa itu ke dalam video-video yang saya buat gitu loh, baik itu yang untuk video kerjaan maupun itu pribadi saya. Nah nih Mas, ini kebetulan ada pertanyaan di kolom chat dari Alfi Ansa. Halo Alfi Ansa, disapa dulu kali mungkin ya. Ini juga ternyata, saya pikir subscriber saya kan sedikit ya, cuma 300-an sekian, gitu, 400-an sekian. Ternyata ada yang nonton juga di sini. Agus Mulawarman. Oh. Jadi nih Mas, ada pertanyaan dari Alfi Mas. Ya. Mas Tito tanya, ada tempat belajar drone, maksudnya di mana tempat belajar drone itu mungkin bisa kasih rekomendasi gitu mungkin maksudnya Alfi Ansa ya. Ya mungkin sama lah kayak kita mau belajar gitar. Kalau saya sih pribadi segala sesuatu yang saya kuasai saat ini semuanya otodidak gitu ya, termasuk kayak drone gitu. Jadi sama kayak contoh saya tadi belajar gitar gitu ya. Otomatis kita harus punya gitarnya dulu. Nah, baru kita belajar. Memang mungkin akan sedikit lebih mahal ya, karena kita nggak ada teman untuk berbagi. Cuman ya itu, kita manfaatkan jaringan. Kalau untuk tempat belajar drone sih, untuk spesifiknya tidak ada. Kalau saya boleh katakan nggak ada. Tapi ada komunitas-komunitas yang tempat kita bisa sharing sama mereka tentang apapun yang berhubungan dengan drone. Nah, mungkin sekaligus menjawab pertanyaan Mas Alfi tadi nih, yang kedua, saran untuk pemula menggunakan drone harus punya drone yang seperti apa. Kebutuhannya dulu kita mau kemana gitu loh. Kalau yang tadi sempat saya tunjukkan itu adalah drone rakitan dan dia punya manuver mungkin kalau diibaratkan tuh kayak pesawat tempur ya. Jadi manuvernya kanan kirinya ya kita yang menentukan gitu. Jadi hasratnya dulu aja mau kemana gitu loh. Sama kayak kita punya kamera, kita mau lebih fokus ke video atau ke foto, mungkin perumpamannya seperti itu. Sama di drone pun seperti itu. Kita mau yang drone yang jumpalitan atau yang terbangnya anteng-anteng aja gitu loh. Jadi karena semuanya outputnya akan sama, hanya tinggal di taste pada saat post production-nya aja kita akan olah seperti apa. Kira-kira gitu. Oh baik, ini terkait dengan pengambilan footage lagi Mas. Saat akan mengambil footage melalui drone, apakah kita harus membuat storyboard dulu atau begitu sampai langsung take? Jadi menurut Mas Tito nih, metode yang mana yang lebih enak untuk kita lakukan gitu? Footage dulu atau take langsung langsung ambil aja gitu random? Oke.
Sama seperti pekerja seni lainnya gitu, ada proses kreatif ya pastinya. Jadi, walaupun hanya mungkin orang melihat, "Wah, kan cuman pilot drone, apa hubungannya sama seni?" Buat saya sih pilot drone pun dia harus punya sense of art yang baik ya. Dia harus tahu angle mana yang baik untuk sebuah, objek untuk dia shoot, kemudian timing-nya, momennya seperti apa. Jadi untuk proses kreatif tentu ada. Jadi biasanya kalau saya sih memang sudah berhayal terlebih dahulu gitu. Jadi kayak buat storyboard coret-coretan lah, nggak storyboard yang, eee, seperti kayak bikin sinetron ataupun film ya, tapi cuman gambaran umum aja gitu, oh nanti saya susunannya dari sini akan ke sini, dari sini akan ke sini. Nah, pada saat di lapangan tentu hal-hal yang sifatnya insidentil yang, wah ini ternyata keren banget nih, saya ambil gitu. Jadi, eee, seperti yang sempat saya sampaikan di beberapa waktu lalu sama teman-teman saya di YAD bahwa, eee, saya mengumpulkan sebanyak-banyaknya gambar yang buat saya itu baik dan buat saya itu bagus gitu loh. Jadi saya kumpulkan sebanyak-banyaknya, nanti satu ketika saya yakin gambar itu akan terpakai gitu. Jadi perkara nanti itu gambar akan dilihat sebagai gambar yang biasa aja atau enggak, itu nanti kan gimana cara kita ngemas aja. Sama seperti kita bikin lagu gitu kan. Jadi lagu kalau kita cuma lirik doang, ya mungkin akan kurang indah gitu, tapi begitu ada dentingan, piano, ada petikan gitar, ada tabuhan drum dan sebagainya, akan menjadi satu harmonisasi. Itu yang saya coba munculkan juga dalam setiap video-video yang saya buat. Jadi ibarat kata saya lagi bikin musik lah istilahnya kalau di video itu, jadi saya bikin musik. Nah, si gambar, si background, mungkin tadi ada suara anak saya masukkan juga ke sana. Jadi itu ya untuk memperindah aja dan untuk menguatkan, apa namanya, eee, kesan yang pengen saya munculkan. Berarti memang untuk membuat sebuah video itu memang begitu kompleksnya ya Mas ya kan, kadang Mhm, ada orang yang, "Oh video aja," gitu kan, mhm. ternyata memang susah gitu ya kan. Kecuali sekarang video TikTok aja sekarang orang pada niat loh. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman lihat di TikTok banyak sekali, user-user ataupun akun-akun TikTok yang dia niat gitu ngeditnya. Kayak misalnya dia dari gambar dia biasa terus tiba-tiba jadi animasi. Itu kan berarti kan dia ngedit ya, dia niat ya. Nah, itu jadi kita, eee, manfaatkan itulah gitu dan kaitannya sama si Saujana ini, kalau saya mungkin tadi yang saya sampaikan dari awal bahwa, saya kepingin orang-orang tuh, ikut serta gitu karena kan kita, belum ada tolak ukur utamanya, maksudnya tolak ukur yang seperti apa sih satu tempat itu bisa dijadikan sebagai tempat yang, bisa dikatakan sebagai pusaka saujananya Indonesia, itu yang pengen coba kita, gaungkan gitu saat ini. Hmm. Nah terkait dengan ini Mas, proses pembelajaran drone. Jadi rata-rata Hmm, orang itu belajar drone berapa lama sih Mas? Jadi kalau dari pengalamannya Mas Tito itu, ya. ada nggak komunitas, eee, belajar drone atau komunitas pecinta drone, itu Mhm. mungkin yang bisa Mas informasikan ke kami di sini, siapa tahu ada yang ingin belajar lebih kan tentang Ya, bagaimana menggunakan drone dan teknik-tekniknya gitu kan. ya. Kalau belajar sampai sekarang sih saya juga masih belajar ya, maksudnya saya belum ahli, belum jago. Jadi sampai sekarang pun saya masih terus belajar karena, kan zaman kan berubah. Nah, otomatis zaman berubah, ilmunya juga harus menyesuaikan gitu. Jadi, mungkin saya main drone 3 tahun lalu, begitu saya main drone sekarang itu berbeda gitu, baik itu dari, hardware-nya, software-nya, sampai dengan, outcome-nya, itu jadi semuanya berubah. Nah, jadi kalau bilang, dikatakan belajar, eee, jangan pernah berhenti untuk belajar, jadi nggak akan selesai-selesai belajarnya. Terus kalau untuk saran komunitas ke mana, ya apa ya, tergantung di daerah mana gitu. Jadi biasanya di Instagram atau di Facebook tuh biasanya ada, ketik aja, misalnya drone Kaltim, ketik aja drone Kaltim, nanti kan ada tuh, entah Balikpapan apa, biasanya ada. Jadi kita manfaatkan, media sosial untuk mencari informasi-informasi yang seperti itu. Hmm. Dan ini ada pertanyaan lagi Mas, tuh katanya ada lisensi Sensi pilot drone, iya 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 iya. gimana tuh? Ini lagi rame nih. Jadi, untuk lisensi memang ada, betul. Dan sebagai informasi buat rekan-rekan, jadi, drone itu terbagi menjadi 2 gitu. Jadi ada untuk komersil, ada untuk rekreasi. Jadi kalau komersil itu wajib punya lisensi, si pilot drone-nya, gitu. Jadi, wajib punya lisensi, tapi kalau untuk rekreasi, kalau saya sih jatuhnya rekreasi, tapi jadi kayak
kerjaan juga ya, karena kan apa ya, yang saya lakukan itu nggak dibayar gitu. Saya nggak dibayar, saya dibayar sih ya sama kantor ya buat gajian. Tapi maksudnya pada saat saya terbangin drone itu saya nggak dibayar gitu. Saya benar-benar murni, saya pengen nge-shoot, pengen terbangin drone, pengen ngambil gambar, udah titik gitu loh. Perkara nanti ada bayarannya atau tidak ya nanti nomor sekian. Tapi apabila kita menerbangkan drone dan memang kita di-hire oleh satu pihak tertentu, maka kalau sesuai dengan regulasinya sih harus punya lisensi. Tapi untuk sementara ini lisensinya masih belum kayak SIM, jadi masih kayak apa ya bahasanya, sertifikat. Jadi sertifikasi aja. Jadi belum sampai ke lisensi, belum seperti SIM. Tapi mungkin dalam hal ini sedang digodok untuk regulasi yang baik dan benarnya supaya tertib. Karena kan banyak juga cerita-cerita, jadi yang bikin orang jadi skeptis banyak cerita tentang orang yang nerbangin drone sembarangan, terus drone itu akhirnya mencelakai orang, niban orang, terus dianggap mengambil data yang konfidensial. Jadi itu yang akhirnya membuat orang jadi skeptis. Nah, saya juga berusaha untuk menunjukkan sama orang, sama masyarakat tentang bahwa drone itu nggak semenyeramkan dan nggak seperti itu gitu. Tapi kita bisa dapat sesuatu yang baik dari drone ini. Thank you Mas Alfi ya udah nanya-nanya, nggak apa-apa. Jadi gimana Mas Alfi? Apa ada lagi kah mungkin yang ingin disampaikan atau didiskusikan mungkin di sini Mas? Mungkin ini ya, ini saya cukup tertarik juga nih, mungkin dari Mas Arif ya, Mas Arif Rasdewara. Ya, ini mungkin agak sedikit melenceng ya, tapi saya berhubungan dengan ini kekayaan dan keindahan tanah air. Jadi saya pernah sempat terbang di, saya lupa candi apa ya, Bajang Ratu itu di Trowulan. Jadi saya pernah sempat terbang di Bajang Ratu dan saya mengindahkan mengindahkan pesan dari Ibu Ari gitu. Saat itu Bu Ari menyampaikan bahwa Ibu Catrini menyampaikan bahwa Tito kalau mau terbang pamit dulu ya, izin dulu gitu. Jadi ya mungkin sebagai orang yang terkategori sebagai kaum milenial kali saya, jadi nggak percaya dengan kayak gitu-gituan gitu loh. Akhirnya saya paksakan untuk terbang gitu. Saya paksakan untuk terbang, belum minta izin tapi saya terbang. Dan drone-nya itu muter-muter sendiri. Percaya apa enggak, drone-nya itu muter-muter sendiri di atas. Ini kan Bajang Ratu begini ya, gini. Nah, drone-nya itu muter-muter di atasnya sini loh. Muter-muter sendiri dia nggak jelas mau ngapain, tapi muter-muter sendiri dan saya nggak bisa kendalikan. Jadi dari situ mungkin kalau dilihat dari sudut pandang ilmiah mungkin ya, mungkin di situ ada medan magnet bisa jadi. Kan. Tapi entah kenapa waktu itu saya sama ada salah satu teman dari Trowulan juga. Saat itu akhirnya, "Sek Mas, aku tak pamit dulu." Maksudnya mau izin dulu gitu kan. Dia izin dulu, dia berdoa. Setelah itu lancar terbangnya tanpa hambatan. Jadi bisa dibilang apa yang mau coba saya sampaikan juga bahwa kita juga jangan sembarangan gitu. Waktu itu saya bikin vlognya kok. Jadi walaupun itu tempat baru, kita jangan sembarangan untuk ngelakuin sesuatu. Ya permisi dulu atau kita cari tahu dulu apa pantangan di sana. Terus juga nggak cuman kita datang, nggak cuman datang cuman untuk kayak foto-foto, terus kita di atas gunung terus ada bunga edelweiss kita petikin itu bunga edelweiss. Ya nggak gitu loh. Maksudnya kita coba nikmatin aja lah gitu. Jadi saya punya quote untuk diri saya sendiri, ya kita harus nikmatin momen saat itu aja untuk kita aja gitu. Jadi setelah kita dapat sesuatu yang baik dari momen tersebut, kita bagikan tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Mungkin teman-teman yang sering naik gunung pernah lihat gitu orang jualan bunga edelweiss di bawah gunungnya, terus padahal jelas-jelas bunga edelweiss itu adalah salah satu tanaman ataupun tumbuhan yang endemik gitu. Maksudnya yang dilindungi juga ada hukum-hukumnya gitu. Kalau kita petik sembarangan kita bisa dipidana gitu. Nah, jadi poin-poin itulah yang coba saya bawa setiap kali saya kemana-mana gitu. Baik itu untuk pekerjaan kerjaan ataupun ya refreshing jalan-jalan gitu. Ya setuju sih Mas. Mungkin terkait dengan itu kan masalah mungkin ada beberapa orang yang belum teredukasi tentang itu. Mungkin bisa kan ya Mas ya. Jadi kayak misalnya kita bisa lewat bikin video, kita menyampaikan pesan atau mengedukasi penonton, kan gitu ya Mas ya. Video kan memang efektif sekali gitu.
Jadi ya itu tadi, mungkin saya sepakat juga nih sama statement dari Mas Arief ya. Jadi kita ya harus tunjukkan gitu dalam setiap karya kita apa nih pesan dari alam kita nih untuk manusia-manusia yang menghuni alamnya gitu. Jadi nggak cuma kita datang kita nikmatin, tapi kita sampaikan pesan itu gitu. Jadi jangan sampai udah datang terus kita nyampah-nyampah di sono, terus kita petik-petikin pohon-pohonannya, bunga-bunganya, udah aja pulang. Kita foto-foto, selfie di Instagram keren. Begitu orang lain ke sana, bunganya udah habis, tanahnya udah kotor, sampah di mana-mana. Nah, itu yang coba kita harus sikapi bersama-sama. Nah, ini Mas, terkait dengan wilayah nih, ada nggak batasan-batasan wilayah, misalnya ketinggian atau wilayah area terbang atau restricted area dalam menerbangkan drone? Oke, dari Bang Anto ya, Bang Anto, apa namanya, kalau untuk restricted sih udah jelas bandara. Bandara itu kalau saya nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau saya salah, 10 kilometer dari bandara itu nggak boleh terbang, gitu loh. 10 kilometer dari bandara nggak boleh terbang, lalu kemudian ring 1 Istana Negara, kemudian biasanya kayak di tempat-tempat kayak apa namanya, peninggalan-peninggalan sejarah, kayak di Candi Borobudur, itu kan nggak boleh tuh ada tuh. Jadi setiap pilot drone itu harus sadar bahwa kita punya peraturan dan peraturan itu nggak boleh kita dobrak demi sebuah footage. Itu yang mau saya coba tekankan. Jadi cuman pengen dapetin gambar Borobudur misalnya, kita paksain terbang, padahal kita nggak punya izinnya. Kecuali kita punya izin ya, kecuali kita punya izin, kita ngantongin izin dan kita memang resmi diminta oleh pihak tertentu untuk mengambil gambar di tempat tersebut. Tapi kalau untuk restricted-nya itu tadi bandara, kemudian juga Istana Negara, kemudian objek-objek yang memang tidak boleh terbang drone biasanya akan ada logonya, ada pelangnya. Lalu kemudian batas ketinggiannya untuk saat ini adalah 150 meter untuk ketinggian. Dan dipastikan si drone-nya itu harus bisa dilihat, tetap bisa dilihat oleh kasat mata kita. Ataupun ada biasanya kalau saya terbang ada spotter namanya. Spotter itulah yang membantu saya untuk melihat posisi drone-nya berada. Kira-kira gitu, Bang Anto. Ya, mungkin saya kalau bisa saya tambahkan juga sih, ini Mas Tito dan Bapak-Bapak Ibu semua. Jadi ada nih beberapa taman nasional juga yang melarang kita untuk menerbangkan drone itu terkait dengan satwa liarnya. Jadi karena drone itu kan ribut, jadi mungkin bisa mengganggu kenyamanan dari satwa itu sendiri di situ. Bisa merubah sifat liarnya mereka. Betul, setuju. Itu tadi kembali lagi apabila kita sudah mengantongi izin itu akan beda cerita ya. Kayak saya pernah ke TWA Bulu Cina. Jadi dia di Riau, itu gajah, tempat pelatihan gajah. Itu saya perlu ambil gambar si gajahnya gitu. Akhirnya kita coba dulu nih. Menurut orang di sana, coba aja dulu Mas, terbangin. Kalau gajahnya takut ya udah stop, kita nggak usah lanjutkan. Ya udah saya ikutin, saya coba nyalakan drone-nya, saya hover. Gajahnya udah panik. Gajahnya panik, ya udah kalau gitu kita korbankan nggak apa-apa, kita nggak usah punya gambar di sini. Nah, hal itu yang harus disadari oleh baik si pilot drone-nya maupun si user-nya. Dalam hal ini mungkin orang yang perusahaan tempat si pilot drone-nya bekerja atau institusi yang meng-hire si pilot drone-nya. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Ricky Riavaldi. Itu mungkin terkait dengan orientasi pakai apa, terus apakah butuh kalian khusus dan tempat seperti apa mungkin yang menerbangkan drone. Ricky Riavaldi ini partner in crime saya nih, jadi dia yang selalu saya ajak kemana-mana kalau mau syuting atau apa, dia inilah. Tapi kalau untuk berapa lama belajarnya, sekali lagi nggak ada waktu tertentu ya untuk belajar, terus-terusan belajar sampai sekarang. Kemudian keahlian khusus ya keahliannya cuman apa ya, lebih kepada kalau levelnya udah kayak di saya, maksudnya levelnya kayak seperti saya, bukan untuk sport atau apa, tapi memang untuk refreshing sebenarnya dan untuk menunjukkan keindahan, ya kita harus punya sense of art aja sih. Kemudian angle mana yang baik untuk kita ambil seperti yang tadi saya bilang di awal. Dan yang penting diingat juga adalah pada saat kita terbang itu kita harus tahu juga tempat kita berada gitu. Jadi jangan sampai drone-nya udah jalan kemana gitu, kita lupa pulangnya, tadi pulangnya kemana ya? Karena saya dulu sempat
kejadian waktu di Makassar, kan ada tempat namanya Leang-Leang ya. Nah, jadi di Leang-Leang itu saya terbang 2 kilometer, kemudian pas balik tuh ada 2 bukitnya gitu, dan dua-duanya sama kelihatannya. Jadi saya ke bukit yang sebelah sini, ternyata saya berdirinya di sebelah sini. Jadi otomatis salah jalan gitu kan. Nah, jadi itu di situ hampir hampir kehilangan drone juga, tapi ya alhamdulillah masih masih bisa balik sih drone-nya sih. Jadi seperti itulah kira-kira untuk keahlian khususnya, ya keahliannya mau belajar aja terus. Yang penting belajar gitu. Iya. Yang penting niat kan gitu ya Mas ya. Iya iya iya. Nah ini lanjut Mas, ini kira-kira terkait dengan durasi video yang dihasilkan ya. Ya. Jadi video dengan tujuan memperkenalkan suatu situs, lokasi pusaka Saujana, atau tempat-tempat yang mungkin orang-orang belum begitu kenal sebelumnya, itu kira-kira durasi yang ideal seberapa lama? Oke. Kalau untuk durasi ideal sih, mungkin nggak terlalu jauh berbeda dengan video-video pada umumnya sih. 3 sampai 5 menit itu adalah, durasi yang paling efektif, 3 sampai 5 menit. Kecuali kita punya banyak informasi dan materi yang mau kita sampaikan, gitu loh. Mentok-mentok mungkin bisalah sampai, 10 menit, gitu. Tapi itu sekali lagi dengan catatan materi gambarnya, cukup banyak gitu ya. Jadi, eee kalau tentang tempat-tempat ya mungkin sekaligus saya menjawab juga ada Mas Agus Joko Purwanto nih ya, untuk terbang bareng dengan tema Indonesian Heritage. Jadi kita terbang di tempat itu, kita sekali lagi harus tahu dulu nih konsepnya yang mau kita munculkan apa. Semisal, di Trowulan gitu, situs Kumitir misalnya gitu kan. Apa yang harus kita tampilkan? Kalau informasinya nggak terlalu banyak, variasi gambarnya nggak terlalu banyak, maka durasi 3 menit pun cukup. Tapi kalau misalnya materinya banyak, ada banyak narasumber yang mau kita ambil untuk kita wawancara, eee, itu mungkin bisa sampai 5 sampai 7 menit. Tapi mungkin sedikit, kalau kalau saya ngakalinnya, jadi kalau bisa narasumbernya tuh 25%-nya pada saat narasumber ngomong itu ditimpa sama gambar. Kalau bahasanya di videografi itu adalah PIP, picture in picture. Jadi pada saat si narasumber ngomong, itu ada gambarnya yang mendukung, si statement, statement dari si narasumber tersebut. Iya. Nah ini ada lagi nih dari Tafrihan Ian. Jadi gambaran skenario untuk meliput sebuah desa wisata ataupun pusaka Saujana sebuah lokasi, itu kira-kira apa saja yang wajib di-shoot untuk durasi waktu 7 menit, Mas? Oke, mungkin breakdown secara kasar ya, yang pasti harus ada itu adalah gambar si desanya secara utuh, keseluruhan. Kalau memang ada drone, pakai drone, tapi kalau nggak Sejak kapan kolak pakai lagu? halo? Iklan. Iklan dulu. Jadi, yang harus ada itu adalah gambaran desa secara utuh. Kalau memang ada drone, pakai drone, tapi kalau tidak ada drone, maka si kameramennya harus cari tempat yang dataran tinggi, yang bisa mengambil gambar si desa itu secara keseluruhan. Itu yang pertama harus ada. Kemudian yang kedua harus ada adalah aktivitas masyarakat di sana. Aktivitasnya ngapain aja, karena mungkin itu salah satu poin penting dalam Pusaka Saujana, karena nggak cuma alamnya aja, tapi hubungan antara alam dengan si masyarakat yang hidup di dalam sana, yang hidup di sana itu juga penting untuk kita munculkan. Gitu. Lalu kemudian apa saja yang ada di sana. Jadi selain tadi desanya, kemudian aktivitas masyarakatnya, lalu kemudian kayak bentuk bangunan di sana kayak gimana sih? Terus susunan pohon-pohonnya di sana seperti apa sih? Nah, itu juga harus kita shoot, harus kita ambil. Nah, lalu kemudian yang keempat, ya berhubungan dengan si objeknya dulu ya. Yang keempat adalah icon apa yang mau kita munculkan dari si desa ini. Gitu. Misalnya si desa misalnya desanya apa namanya? Dika apa namanya? Desa Dika lahir. Desa Git-Git Git-Git. di Misalnya, Bali. nah, desa Git-Git apa di sana kekhasannya yang khas banget. Pokoknya Git-Git khas banget apa. Nah, itu harus dimunculkan di sana. Baru kemudian pendukung-pendukung kayak statement kepala desanya, kemudian sesepuh di sana. Terus kalau memang kita mau grab anak muda, kita ambil wawancara sedikit tentang anak muda. Masing-masing wawancara itu ambil mungkin 1 menit aja, paling banyak 1,5 menit udah cukup kok. Jadi pada saat mereka ngomong ada gambar-gambar. Kira-kira seperti itu. Oke.
Baik, ini tidak terasa waktu sudah menunjukkan 13.55 WIB ya. Jadi memang agenda kita pada kali ini sampai pukul 14 WIB. Jika mungkin dari rekan-rekan sekalian, jika memang masih ada yang ingin dibahas, mungkin satu lagi boleh, satu pertanyaan lagi. Ini mungkin yang tadi ngundang ke Banyuwangi, ntar lah mudah-mudahan ada waktu saya ke Banyuwangi. Saya mau emang mau keliling-keliling Jawa dulu lah untuk ngambil gambar. Terus untuk Bang Anto, saya nunggu undangannya aja lah, kalau Toraja mah jauh soalnya. Iya. Mungkin bisa kita cukupkan ya Mas Tito ya. Cukup, boleh. Sudah jelas sekali yang disampaikan sama Mas Tito, tips-tips dan triksnya juga. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya talkshow ini bisa semakin menginspirasi kita bahwa memang membuat video itu menarik gitu ya Mas. Mungkin habis ini bisa langsung beli drone, mungkin apa video mungkin drone langsung deh. Baik, sekian materi yang disampaikan oleh Mas Tito. Jadi bisa kita kembalikan ke Mas Hasbi ya selaku pembawa acara kali ini. Silakan Mas Hasbi, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dika dan Mas Tito. Wah, bincang-bincang di siang hari yang sangat hangat sekali ya. Dan nampaknya banyak sekali yang penasaran mengenai bagaimana membuat sebuah video dari drone nih. Saya lihat-lihat tadi, wah, ini berbicara tentang drone semua nih. Nah, ini tepat sekali dan narasumber kita kali ini memang salah satu ahlinya drone ini yang saya ketahui. Terima kasih sekali lagi Mas Tito. Sama-sama Mas Hasbi. Iya, jangan kapok Mas Tito. Nanti kita buat lagi nih karena banyak sekali ternyata permintaan ini. Mungkin kalau boleh saya ini mungkin ada beberapa tempat yang jadi bucket list saya yang belum kesampaian sampai sekarang. Ya mudah-mudahan sih bisa kesampaian tahun ini atau tahun depan setelah pandemi berakhir. Satu di Toraja seperti tadi sama Bang Anto tuh, Toraja saya belum puas waktu itu karena kita pernah BPP ke Toraja pernah ya, tapi belum puas. Rasanya tuh kayak belum afdol lah gitu loh. Toraja itu saya kepingin. Terus kemudian di Sumatera Utara itu ada air terjun si Piso-Piso, itu saya juga kepingin banget. Lantas di daerah Danau Kelimutu saya juga kepengen banget yang belum sampean. Dan walaupun deket dan sering ke sana, saya belum pernah ngedrone di Gunung Bromo, yang mudah-mudahan bisa kesampaian dalam waktu dekat inilah. Sama Banyuwangi juga, Banyuwangi ada pantai-pantai yang cukup oke sih. Di Wairebo gimana Mas? Wairebo mungkin? Wairebo boleh keren juga tuh. Wah. Pastilah. Banyak banget ya yang belum kita kunjungi ya, dan harus kita dokumentasikan ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rika, Mas Tito. Selanjutnya, saya ini memiliki beberapa informasi untuk kawan-kawan sekalian yang ada di Zoom. Nah, yang pertama adalah BPPI. Selain BPPI menjadi organisasi penggerak pelestari pusaka di Indonesia, kami juga membantu beberapa mitra dengan program BPPI Niaga, yaitu memfasilitasi mitra-mitra pelestari di seluruh Indonesia untuk menjajakan karyanya. Nah, jadi ini silahkan kepada kawan-kawan semua bisa dilihat di Tokopedia di BPPI Niaga. Jadi ketik saja BPPI Niaga, nanti akan muncul beberapa produk terkait dengan heritage atau pusaka Indonesia. Ada buku, ada masker, dan ada juga kain-kain tradisional. Dan selanjutnya, untuk menghangatkan atau untuk mendekatkan yang jauh dan mengeratkan yang dekat. Nah, ini BPPI juga menghubungkan dengan berbagai media sosial, baik itu Instagram, Facebook, serta YouTube, dan tentunya ada website juga. Jadi jangan ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Dan perlu kami informasikan, Bapak Ibu sekalian, acara pada siang kali ini merupakan acara kedua dari rangkaian dari Hari Pusaka Dunia 2021, yang mana kemarin kita baru saja melaksanakan public lecture dari Francisco Bandarin, dan hari ini kita bersama menyaksikan obrolan hangat mengenai di balik video dokumenter Sejauh Mata Memandang yang dibawakan oleh Mas Tito dan dipandu oleh
Dr. Dika. Dan esok hari, Bapak Ibu sekalian, akan ada Kutu Pusaka atau Kupas Tuntas Buku Pusaka yang akan membahas mengenai serial Babat Banyumas. Nah, ini akan dilaksanakan besok pagi pukul 9 hingga 11 WIB dengan penulis yaitu Bapak Nasirun Purwokartun, dan juga di sini mungkin ada Bapak Eka Budianta juga yang akan menanggapi, serta Bapak Wakil Bupati Banyumas Bapak Dr. Ades Haji Sadewo Tri Lastiono, dan mungkin akan dipandu oleh saya sendiri. Selanjutnya di hari Sabtu pada tanggal 17 April 2021 akan ada jelajah pusaka virtual Siak. Nah, kita akan diajak jalan-jalan ke Siak, mengetahui kekayaan sejarah Siak dan dipandu langsung oleh orang asli Siak, yaitu Mbak Cindy Sandoval. Dan juga akan dipandu juga atau dibawa acaranya oleh Mas Sultan Kurnia Abe. Dan selanjutnya di tanggal 18 April 2021 akan ada gelar kesenian rakyat. Nah, namun sebelum gelar kesenian rakyat akan ada juga online summer course dari hasil kerjasama antara BPPI dengan Universitas Gadjah Mada di tanggal 17 April. Jadi jangan sampai ketinggalan. Silahkan nanti dilihat informasi lebih lengkapnya di Instagram dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Dan di tanggal 18, seperti yang saya sampaikan tadi, ada gelar kesenian rakyat. Nah, ini akan menampilkan kesenian tradisi dari dua pulau, yaitu dari Bali dan dari Pulau Jawa. Nah, nanti akan disampaikan, dan juga akan ada pengantar dari beberapa tamu undangan dari Bapak Ganjar Pranowo dan lain-lain. Kemudian di acara puncak dari Hari Pusaka Dunia, yaitu pada hari Minggu 18 April pukul 15 hingga pukul 17.00 akan ada World Heritage Day Forum dengan tema perubahan paradigma pelestarian atau Complex Past Diverse Future. Dan di sini ada beberapa pembicara baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari Hari Pusaka Dunia 2021. Baik, nampaknya kita sudah di ujung acara. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada berbagai pihak yang telah mendukung acara kali ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari INTO, International National Trust Organization, ICOMOS, Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, kemudian dari beberapa komunitas yang kami libatkan di sini juga, ada dari komunitas Heritage Hero dari Siak, serta Brayat Penangkaran, dan terakhir dari Bali Kuno Society Heritage. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa besok di acara selanjutnya. Sehat selalu dan sampai jumpa dan salam lestari.